Yehehe, ketemu lagi denganku di materi umum strategi khusus 3 SK3 kolaborasi bisnis. Apa itu Bang kolaborasi bisnis? Jadi di materi ini kita akan bahas lebih dalam gimana cara kita melempar umpan tapi dengan cara kolaborasi bisnis ya. Anda bisa pelajari lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi di sini. Tapi untuk menambah yang lebih dalamnya lagi, ya Anda belajar dari materi kuliah profit, dari materi serangan cuan. Ya di situ udah banyak sekali ilmu yang bisa Anda dapat. Jangan terlalu banyak ilmu, tapi satupun gak ada yang lengket. Waduh, sia-sia sekali Anda belajarnya. Ya, oke, ada dua cara kolaborasi bisnis. Cara yang pertama, kolaborasi dengan pebisnis produk lain yang memiliki customer yang sama karakternya dengan target market Anda. Atau cara yang kedua, kolaborasi dengan institusi atau komunitas yang memiliki database atau memiliki member yang sama karakternya dengan target market Anda. Sama jenisnya, sama karakternya, ya, range usianya sama, hobinya sama, ya kira-kira begitulah. Lalu Anda lempar umpan cantik Anda ke customer atau ke membernya mereka. Ya, tujuannya agar memudahkan Anda mencari calon customer yang sesuai dengan target market Anda. Sehingga umpan yang Anda lempar tepat pada sasaran, yang sesuai dengan harapan Anda, yang sesuai dengan keinginan Anda. Yaitu apa? Sama-sama ngomong apa? Yeay, jualannya banyak gitu. Ya apalagi lempar umpan cantik supaya apa? Supaya sedekah. Ya bisa-bisa aja, tapi ujung-ujungnya namanya pebisnis ya kita berharap jualannya banyak. Nah, kita bahas apa itu pebisnis produk lain yang mempunyai karakter yang sama. Nah, ini contohnya. Contoh kolaborasi dengan pebisnis produk lain, tapi karakter target marketnya sama dengan target market Anda. Misalnya Anda pebisnis parfum, ya, Anda boleh kolaborasi dengan, ya, kalau kolaborasi dengan pebisnis produk skincare, produk kosmetik, pebisnis produk fashion, itu bisa tas, bisa pebisnis produk sepatu, bisa pebisnis produk baju. Ya baju fashion ya lah ya, bukan baju seragam sekolah, itu bukan fashion. Bukan baju kerja, bukan fashion, tapi yang lebih ke fashion. Ya. Sama nggak karakternya parfum, produk skincare, sama produk kosmetik dan fashion? Sama. Saya udah riset itu sama. Hampir semua sama. 90% ke atas sama. Makanya di materi KP1 saya kelompokkan tuh target marketnya. Target market PSCF, ya kan? Parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Itu misalnya, Anda kalau misalnya produknya parfum. Kalau produk yang lain gimana Bang? Ya Anda coba cari tahu lah. Produk yang lain itu kira-kira sama dengan karakternya, target market Anda itu sama dengan karakter produk yang seperti apa. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail. Ya, kalau misalnya Anda di pebisnis produk camilan, makanan ringan, bisa kolaborasi dengan siapa? Dengan ya pebisnis minuman manis, ya kan, minuman rasa-rasa, atau pebisnis produk camilan merek lain. Bisa di situ. Lalu kalau Anda pebisnis produk jasa apa nih? Jasa rias pengantin misalnya. Ya, kolaborasi dengan pebisnis produk jasa sewa alat pesta pernikahan. Pebisnis produk jasa wedding organizer. Pebisnis produk baju batik. Untuk apa? Ya, untuk keluarga pengantin. Biasanya kan kalau orang mau pesta nikah, keluarganya sama itu seragamnya. Biasanya kan pakai batik. Yang laki-lakinya pakai batik, yang perempuan bisa nggak pakai batik? Bisa. Atau Anda kolaborasi dengan pebisnis baju kebaya untuk perempuannya, bisa.
Jadi itu kan sama target marketnya. Dicari irisannya, ya. Walaupun untuk hal-hal lain produk mereka bisa untuk situasi-situasi tertentu, kondisi tertentu Anda nggak bisa gitu. Tapi dicari irisannya, sama, pasti sama. Ya itu kalau misalnya dengan pebisnis produk lain yang sama karakter target marketnya. Nah ini contoh kolaborasi dengan institusi atau komunitas. Misal Anda pebisnis produk parfum, ya kolaborasi dengan member gym sekota Medan. Misalnya Anda tinggal di Medan atau di Surabaya, ya terserah Anda. Kenapa member gym, Bang? Kenapa bukan yang member yang lain? Sama dengan yang aku bahas. Produk parfum itu kan orang-orang yang peduli dengan penampilan. Orang-orang yang di gym yang mau membentuk badannya itu kan orang yang peduli dengan penampilan. Dia kepengen badannya itu keren, six pack atau bokongnya indah. Tapi bokong yang indah, perut yang six pack, kalau nggak disertai dengan tubuh yang wangi, kan nggak make sense ya, nggak cocok gitu ya. Badan berotot, perut kotak-kotak, petak-petak, tapi bau ketiak atau badannya bau keringat. Aduh, nggak banget. Lebih bagus badannya perutnya buncit tapi wangi, iya kan? Ya itu nggak mungkin. Orang yang peduli dengan penampilan lari dari hal-hal yang seperti itu. Atau komunitas DJ sekota Bandung. Kenapa DJ, Bang? Karena ya kehidupan malam biasanya identik dengan pakai parfum biasanya ya. Karena mereka mau joget-joget ada keringat-keringat, kok bau keringat kan nggak enak ya. Ada pakai parfum walaupun keringat tetap wangi. Masuk akal nggak? Ya mikirnya kita ke sana. Kalau kita nggak bisa menganalisa sampai sedalam itu, ya kita yang repot. Atau misalnya kita kolaborasi sama klub basket sekota Jakarta, misalnya begitu. Ya sekota Anda lah. Kenapa klub basket, Bang? Ya biasanya sama juga. Orang klub-klub basket ini lebih peduli dengan penampilan ya. Biasanya kalangan menengah ke atas. Ya, bukan aku bilang klub yang set olahraga lain enggak, tapi ya biasanya itu hasil riset saya. Ya Anda silakan riset produk Anda masing-masing. Ya kan nggak mungkin kita masukkan semua ke dalam materi ini, habis nanti waktunya untuk membahas itu aja. Oke, kalau Anda pebisnis produk camilan, misalnya kolaborasi dengan siapa? Ya Anda bisa dengan arisan mak-mak kelas sosial menengah ke atas. Kok bisa arisan, Bang? Iya, biasanya mama itu kalau kumpul ngapain? Ngemil, makan ini mulutnya ngunyah terus. Ya kalau bapak-bapak kopi sama rokok aja udah cukup, nggak perlu mereka cemilan. Tapi kalau mama-mama karena nggak ngerokok, mungkin juga nggak ngopi ya cemilan, tambah es-esnya lagi. Itu biasa ya seperti itu. Namanya juga ibu-ibu ya. Atau misalnya Anda ke guru-guru PNS di sekolah negeri, bisa di SD negeri, bisa di SMP negeri, ya intinya ibu-ibu lah. Kapan-kapan mereka bisa kumpul, Anda kasih tuh produk camilan Anda, kolaborasi, kasih tester, ya lempar umpan cantiknya kemari, bos, om, tante, ya. Kalau Anda pebisnis produk jasa rias pengantin, kolaborasinya dengan, ya kantor urusan agama, tapi orang dalamnya. Ya jangan Anda buat selebaran di kantor itu, seenak udel Anda pasang spanduk di situ, ya nggak boleh. Tapi kalau orang dalam boleh nggak? Boleh, kasih voucher di sana, ya kan? Ya ibu guru-guru tadi pun, yang produk 9 tadi pun kasih voucher juga. Jadi nggak langsung kasih tester di situ, itu namanya jualan ya terlalu maksa ya. Kecuali memang datang di sekitar toko Anda, boleh kasih tester. Oke. Atau mungkin di komunitas pemuda di kota Anda. Kalau misalnya jasa rias pengantin, komunitas pemuda maksudnya apa? Berarti kan belum kawin, belum nikah. Kalau belum nikah, pasti kan akan bakal nikah. Ya Anda kasih voucher Anda di sana, umpan Anda di situ. Oke? Itulah contoh. Nah ini kita udah terlalu lama di bagian ini, supaya cepat kita cepatkan aja.
Karena aku harus memberikan materinya detail kawan-kawan, biar kawan-kawan tuh mengerti. Ini kalau kita dengan pebisnis produk lain, ini dengan institusi komunitas atau komunitas yang lain. Lalu setelah ini gimana bang? Aku udah tahu nih bang produkku apa. Lalu aku mau kolaborasi dengan produk yang seperti apa, aku udah tahu lah. Aku udah tahu aku mau kolaborasi sama institusi yang seperti apa, aku udah tahu bang. Lalu gimana selanjutnya nih? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Lalu gimana selanjutnya? Tugas Anda ya, sebelum Anda lebih dalam lagi, Anda buat list pebisnis produk lain mana yang akan Anda ajak untuk kolaborasi bisnis ya. Kaget, lupa matikan alarm. Oke, saya ulangi, buat list ya, banyak berarti bukan cuma satu. Tahu bang, tapi cuma satu itu nggak dibuat namanya. Pebisnis produk lain mana, buat listnya yang bisa Anda ajak kolaborasi bisnis. Buat list institusi mana atau komunitas yang mana yang bisa Anda ajak untuk kolaborasi bisnis ya. Dan yang ketiga, langsung action, cetak vouchernya atau umpan cantik Anda sebanyak-banyaknya. Jika Anda mau melempar umpan dengan cara offline, atau Anda bisa bahasanya dengan kode voucher. Ya, kalau online di kode vouchernya apa gitu ya. Mereka bisa sebutkan kodenya atau boleh ketik. Misalnya Anda buat kodenya dalam angka-angka unik atau kode unik. Sebutkan kodenya apa gitu. Baru Anda dapat vouchernya gitu kalau online. Tapi kalau misalnya offline, ya cetaklah vouchernya. Vouchernya berarti cuma bisa voucher diskon aja bang? Enggak. Anda bisa buat voucher tester produk juga boleh, tapi ya nggak bisa kita kasih testernya di situ ya. Test drive juga boleh, kasih voucher terserah Anda dengan produk Anda. Cocoknya dikasih voucher yang isinya apa. Voucher gratis juga boleh, voucher test drive boleh, voucher tes makan satu piring boleh, gratis ya. Intinya sebisanya Anda memberikan yang terbaik lah sama customer Anda. Oke, ajak kolaborasi satu persatu dengan menawarkan umpan cantik Anda kepada customer yang membeli produk mereka atau database member dari institusi komunitas mereka. Ajak satu-satu, tawarkan umpannya. Ya, kita balik lagi ke ini. Kan tadi Anda produk parfum. Tuh, mau kolaborasi bisnis sama produk skincare, sama produk kosmetik atau fashion, ya Anda datangi nih mereka, ownernya ya, bukan pekerjanya. Anda jumpai ke tokonya, tapi tokonya yang jaga pekerjanya, ya nggak nyambung. Anda minta nomor ownernya, lalu telepon, ajak kolaborasi bisnis, ya satu demi satu. Kalau misalnya yang ini gimana bang? Kalau yang komunitas, ya Anda telepon atau Anda datangi member gymnya, siapa ketuanya di situ, siapa ownernya. Kalau komunitas DJ-nya, siapa ketua komunitasnya ya. Kalau misalnya di arisan mak-mak ini, siapa yang bisa Anda hubungi, salah satu aja ya. Guru-guru PNS-nya juga salah satu aja. Nanti mereka yang akan menginfokan ke teman-teman mereka, ada voucher ini nih, ada voucher gratis ini, misalnya seperti itu ya. Dengan begitu juga dengan yang di kantor urusan agama, Anda cari orang dalamnya siapa. Kalau Anda nggak kenal, kenalan dulu, nggak apa-apa, kenalan aja kok, baru ajak kerjasama, ajak ngopi lah di tempat yang enak ya. Semua bisa Anda jumpain, tapi harus Anda cari siapa pentolannya di situ, siapa yang bisa jadi Anda jadikan wakil di sana. Ya, ajak kolaborasi satu persatu. Dibaca lagi nih, udah tahu tadi kan? Dibaca lagi, ajak kolaborasi satu persatu dengan menawarkan umpan cantik Anda kepada customer yang membeli produk mereka, kalau produk lain tadi, atau kepada member-member dari komunitas, dari institusi-institusi yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Ini agak
ringkih ini materinya karena harus balik lagi kemari lalu masuk kemari lagi. Anda harus betul-betul menyimak baru Anda bisa ngerti. Kalau asal dengar aja nggak akan ngerti. Oke, aku lanjut. Contoh ngajak kolaborasi bisnisnya dengan pebisnis produk lain yang punya target market yang sama dengan Anda. Contohnya ya. Halo Bu, perkenalkan nih Bu, saya Fransi Laban Bu. Saya lihat Ibu jualan produk skincare ya Bu. Pasti customer Ibu ini adalah orang yang peduli dengan penampilan ya Bu. Dalam hatinya, oh iya Pak, ya set 1 udah masuk. Lanjutnya, kalau orang yang peduli penampilan pasti juga memakai produk parfum ya Bu. Dalam ibunya jawab iya gitu kan. Yang ketiga, selanjutnya maksud saya, kalau sekiranya semua customer Ibu yang belanja di sini pulang belanja dapat voucher diskon 30% parfum 1 botol ya, beli di tempat saya, pasti customer Ibu senang belanja di tempat Ibu karena di toko ini bagus ya Bu gitu. Belanja di toko ini dapat voucher 30% di tempat lain. Padahal Ibu nggak ada apa-apa gitu. Iya. Senang pastinya. Nah, itu ya set yang ketiga. Jadi Anda pakai strategi ya set. Bukan hanya ke customer aja ya setnya. Bisa dengan calon mitra bisnis kita. Ya, ibu ini tadi yang mau kita ajak kolaborasi bisnis tadi. Jadi Anda bilang, kebetulan saya ada banyak voucher diskon 30%-nya Bu. Jadi untuk pembelian pertama aja nih Bu di toko saya, dia dapat parfum yang benar-benar saya kasih diskon murah Bu. Ya, parfum XYZ misalnya di toko saya. Nah, Ibu boleh bagi-bagikan voucher ini ke semua customer yang beli produk skincare-nya Ibu. Yang beli aja Bu, yang nggak beli nggak usah Ibu bagi, nggak enak nanti, rugi nanti Ibu. Jadi dengan adanya voucher ini mudah-mudahan penjualan skincare-nya Ibu itu laku. Iya juga ya gitu. Dia merasa iya juga ya, ya kan? Aku nggak ada kasih kontribusi apa-apa sama dia, cuman bagi-bagikan voucher aja. Ya kalau diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Senang nggak customernya Ibu itu? Pasti senang. Ya kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah itu contoh. Jadi materi contoh ini kawan-kawan bisa diimprovisasi, terserah modelnya seperti apa. Ini kan contoh aja ya. Anda pakai YZ 1-nya, ada YZ 2-nya, dan ada YZ 3-nya. Jadi ibu-ibu ini langsung berpikir Anda ini adalah keuntungan buat dia. Kolaborasi dengan Anda itu adalah keuntungan buat mereka. Kalau nggak ada keuntungannya, mereka pun nggak akan mau kolaborasi dengan Anda. Oke, langkah selanjutnya. Nah, jika si customer dari ibu penjual skincare tadi datang ingin klaim voucher diskon yang dia dapat. Jadi ibaratnya ada customer ibu tadi yang beli skincare, lalu dapat voucher diskon dari Anda karena diberi sama ibu tadi. Lalu dia datang ke Anda. Plak. Pak, saya dapat voucher diskon nih dari toko skincare sebelah. Misalnya saya mau beli parfum harganya jadi berapa ya gitu. Nah, sebelum Anda kasih tahu harganya, Anda minta mereka melakukan ini. Yang pertama, Anda minta mereka mengisi data diri sebagai syarat mengklaim voucher. Jadi, Mbak atau Bu atau Pak, sebelum klaim vouchernya boleh isi data diri dulu gitu. Karena kan harganya murah banget nih. Nggak mungkin, kita mau jadikan ini sebagai pegangan aja sih gitu ya. Lalu Anda simpan data diri mereka sebagai database Anda. Simpan itu database-nya. Lalu yang kedua, pastikan Anda memberikan diskon yang memang menjadi harga yang murah. Bukan harga yang dinaikkan lalu didiskon. Itu anak-anak juga tahu. Nggak ada yang mau klaim voucher diskon lagi sama Anda. Ya, nggak jadi produk yang baik jadinya. Oke, yang ketiga. Nih. Profit Anda jadi tipis atau bisa jadi nol profit Anda. Itu nggak masalah, nggak ada masalah itu. Karena memang itu aslinya bukan customer Anda.
Aslinya customer si ibu tadi yang jual skincare tadi, ya. Nah, setelah mereka merasa bahagia dalam tanda petik ya, karena mendapat diskon dari Anda, silakan Anda tawarkan produk Anda yang lain yang memiliki profit, gitu. Atau mungkin voucher diskon yang kelewat murah tadi hanya untuk pembelian pertamanya aja. Pembelian kedua ada dong harga aslinya, supaya mereka tahu dulu nih kualitas produk Anda seperti apa. Ketika mereka sudah tahu, baru mereka bilang, oh harga produk ini memang kelewat murah. Kalaupun Anda naikkan 20.000, berarti ambil profitnya 20.000, ya mereka tidak akan keberatan dengan hal itu. Nah, itu tujuannya. Oke? Jika mereka suka dengan produk tawaran Anda, pasti mereka akan beli lagi. Jika tidak suka, mereka tetap beli karena mereka merasa nggak enak. Andai kan mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Setidaknya Anda atau kita bisa tawarkan di lain waktu. Nah, ada 3 pemikiran. Jadi kan Anda udah buat mereka bahagia dengan diskon Anda. Anda tawarkan lagi produk yang lain yang harganya lebih tinggi, tapi ya kualitasnya bagus juga gitu. Nah, Anda tawarkan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, produk tawaran Anda mereka beli karena mereka menganggap produk itu bagus, atau mereka nggak suka produk tawaran Anda, tapi mereka tetap beli karena merasa nggak enak tadi. Nah, ada unsur keterpaksaan sedikit aja. Aduh, gak enak lah, dia udah ngasih aku harga produk terlalu murah, masa sih dia nawarin produk yang lain, aku gak beli. Ada loh orang yang kayak gitu. Jangan bilang sedikit, banyak. Orang dikasih kebaikan pasti akan dia balas kebaikan juga. Mereka pun tahu diri, banyak lah yang tahu diri. Jangan pikir Anda itu semua customer julid semua, enggak. Mungkin di daerah Anda aja, tapi percayalah, di daerah Anda yang Anda jumpain itu banyak yang baik-baik. Jadi jangan pernah takut untuk menawarkan upselling tadi. Ya, andai kata pun mereka nggak mau beli juga, ya nggak apa-apa. Setidaknya Anda bisa tawarkan di lain waktu. Itu dia pemikirannya, ya. Lalu gimana cara ajak kolaborasi dengan institusi atau komunitas? Kalau tadi cara ajak pebisnis produk lain dan langkah selanjutnya itu bagaimana? Nah, ini kita bahas cara ajak kolaborasi dengan institusi dan komunitas. Contoh, ini contoh, pakai strategi set lagi. Halo Bu, perkenalkan saya Fransi Laban Bu. Ibu bener ya guru SD di SD negeri ini ya, di sini ya? Oh iya dia bilang. Oh ya Bu, guru-guru SD di sini kalau lagi waktu senggang suka makan camilan ya Bu? Iya, kamu kok tahu gitu sih. Lalu Anda jawab lagi, pasti kalau ada camilan sama minuman segar waktu mengajar jadi, aduh salah baca gue. Gua yang buat, gua yang bego nih. Oke, aku ulangi. Yang ini ya, sama-sama kita baca. Ulangi aja lah. Bu, perkenalkan. Saya Fransi Laban nih Bu. Ibu benar ya guru SD di negeri ini? Iya, saya guru di sini. Oh ya Bu. Guru-guru di SD ini kalau lagi waktu senggang suka makan cemilan ya Bu? Iya, kamu kok tahu misalnya? Kita jawab lagi. Pasti kalau ada cemilan sama minuman segar waktu mengajar jadi happy ya Bu? Jadi nggak terasa waktu ngajarnya? Ya iya dong. Ada cemilan sambil ngajar kan enak gitu. Apalagi kalau camilannya dibelikan sama kepala sekolah, jadi makin happy ya Bu. Iyalah, apalagi gratis. Senang lah. Siapa yang nggak senang, dia bilang. Lalu Anda sudah masuk ke yes set 1, 2, 3. Ya, sampai 3 kali. Maka langkah selanjutnya, kalimat Anda selanjutnya pasti ya juga. Nah, Anda ngomong begini. Saya kebetulan ada voucher gratis Bu, cemilan pisang coklat crispy misalnya. Ya,
boleh nggak saya titip voucher ini dibagi-bagikan Bu ke guru-guru di SD negeri ini. Siapa tahu ada guru yang suka dengan pisang coklat crispy saya yang saya buat dari toko saya. Ini gratis. Iya dong Bu, gratis. Nggak mungkin saya kasih voucher ditulisnya gratis tapi saya suruh bayar. Bener ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya Bu, dibaca ya vouchernya gitu ya kan. Nah gitu caranya. Ini cara ajaknya dulu nih. Langkah selanjutnya gimana Bang? Langkah selanjutnya gini ya. Nah jika guru-guru SD tadi datang ingin klaim voucher gratis yang dia dapat, karena kan si ibu tadi udah bagi-bagi kan tuh, halo ibu-ibu, saya dapat banyak nih voucher gratis, diskon, voucher gratis pisang coklat crispy, mau nggak? Nah, Anda dibagi-bagi ke teman-temannya guru di sana. Lalu datang ke toko Anda, ya, dengan niat hati ingin klaim voucher gratis itu. Nah, apa yang Anda lakukan? Kan gitu, hampir sama sih dengan yang tadi. Ya, Anda minta mereka mengisi data diri sebagai syarat mengklaim voucher. Lalu simpan data diri mereka sebagai database. Ingat ya, data diri dalam bentuk nama, domisili, dan lain-lain. Nah, pastikan Anda memberikan produk gratis tanpa syarat. Ingat, tanpa syarat. Namun, boleh Anda berikan dalam bentuk kecil sebagai tester. Jadi yang dikasih itu testernya, bukan dalam bentuk utuhnya. Misalnya, beli pisang coklat crispy, kalau normalnya itu ada 10 slice. Ya, ada 10 potongan pisang coklat crispy. Ya, ini Anda testernya, Anda berikan 2 slice aja atau 1 slice aja sebagai tester. Ya, namanya juga gratis. Ya kan? Iya dong. Jadi, yang ketiga, sebelum mereka mendapat gratis dari Anda, silakan Anda tawarkan pisang coklat crispy dengan ukuran yang lebih besar dan dengan topping yang lebih nikmat, dengan harga profit yang bisa menutupi produk yang gratisan tadi. Jadi profitnya bisa nutupin yang kita kasih gratis tadi. Anda kasih gratis boleh, lalu Anda tawarin, Bu itu kan sedikit, kalau Ibu mau beli untuk keluarga lagi, ini Bu ada yang lebih besar, yang toppingnya lebih banyak, lebih enak loh Bu gitu. Iya kali dia datang ke sana cuma ngambil tester aja, ya nggak mungkin lah, dia pasti beli. Udah jauh-jauh datang ke sana. Ini tadi katanya gratis ya, yang gratis ini Bu gitu. Ibu mau bayar yang ini. Percayalah, Ibu boleh makan dulu deh yang testernya. Kalau testernya nggak enak, ya ini Ibu boleh pulang lagi, nggak usah datang lagi kemari, nggak apa-apa. Kalau testernya enak kan sayang sih Bu, masa keenakan ini hanya Ibu rasakan sendiri. Cile. Ibu bagilah sama keluarga. Pasti dia beli, pasti dia beli. Apalagi harganya masih terjangkau. Ya, sama dengan yang tadi. Ya, jika mereka suka dengan produk tawaran Anda, pasti mereka beli. Jika tidak suka, mereka tetap beli karena ada unsur merasa nggak enak. Masa sih aku datang ke sini udah dikasih produk gratis, nggak aku beli yang lain, nggak enak lah. Ya, nggak semua orang julid lah, nggak semua orang kikir lah. Ada yang baik, banyak yang baik. Oke, andaikan pun mereka nggak mau beli, ya kan mereka udah berikan database-nya, ya setidaknya bisa kita tawarkan di lain waktu, sama kayak yang tadi. Oke, itu dia cara mengajaknya seperti apa dan langkah selanjutnya jika mereka ingin klaim vouchernya. Jadi harapanku kawan-kawan di sini mengerti bagaimana langkah-langkah yang bisa Anda pakai untuk membuat penjualan Anda itu banyak. Contoh yang saya buat, silakan Anda pakai metode ATM. Apa itu ATM? Ya, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan bisnis Anda masing-masing. Gak mungkin Anda tiru plek-plek. Anda harus pakai amati, tiru, dan modifikasi atau improvisasi. Oke? Oke dong. Nah, materi bisnis yang sudah Anda pelajari. Kuliah profit 1 sampai 17, KP 1 sampai 17. Serangan cuan 1 sampai 6, SC 1 sampai 6. Membangun tim distributor dan reseller SK 1. Lempar umpan cantik untuk jualan SK 2.
kolaborasi bisnis. Yang ini SK3. Nah, di materi selanjutnya kita ukur efektivitas strategi umpan cantik dan kolaborasi bisnisnya. SK4. Kita ukur, cara mengukurnya seperti apa? Kita lanjut di video yang selanjutnya. Oke? See you next video.